Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi Santoso. Welcome back to my channel. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Di video kali ini, di episode kali ini, saya akan membahas apa saja yang menjadi kebiasaan orang-orang sukses. Nah, di video kali ini saya rangkum menjadi 3 kebiasaan orang-orang sukses. Langsung saja kita mulai, tapi setelah yang satu ini. Oke teman-teman, banyak sekali di antara kita mungkin yang pengen tahu apa toh kebiasaan dari orang-orang sukses. Apakah beda dengan kita yang mana menjadi manusia pada umumnya atau mungkin sama? Kenapa kok di situ ada orang yang suksesnya bisa ibarat langit dan bumi? Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang di situ belum subscribe, bisa subscribe dulu, kemudian aktifkan loncengnya karena di channel ini akan banyak dibahas tentang bisnis online, kemudian mindset, dan juga tentang trik atau jurus-jurus bagaimana kita bisa sukses yang barokah. Kenapa kok sukses barokah, Mas? Karena sukses itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya berhenti di keluarga kita, tetapi ke orang banyak. Jadinya sukses itu barokah untuk semuanya. Oke teman-teman, langsung saja, pasti sudah tidak sabar ya. 3 kebiasaan orang-orang sukses. Yang pertama adalah orang-orang sukses rata-rata mereka bangun pagi. Jarang sekali atau bahkan tidak ada orang yang di situ bangunnya siang, kemudian mereka sukses. Kecuali memang karena suatu hal, entah capek, entah sakit, mereka tidak bisa bangun pagi. Tapi kebiasaan mereka adalah bangun pagi. Apalagi yang di situ muslim, mereka mempunyai kewajiban untuk sholat subuh. Nah, biasanya orang-orang sukses, khususnya yang muslim ya, itu mereka bangun subuh. Kemudian sebelum sholat subuh itu mereka sholat 2 rakaat. Karena apa? Pahalanya barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu seperti dunia seisinya. Nah, dia belum ngapa-ngapain aja udah dapat dunia seisinya. Itu janjinya Allah. Nah, makanya orang-orang sukses, khususnya yang muslim itu, mereka pasti subuh sudah bangun. Kemudian setelah subuh mereka ngapain? Nah, setelah subuh mereka biasanya menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Minimal 3 ayat lah. Minimal 3 ayat. Nah, terus apa kaitannya, Mas? Sukses kemudian dan membaca Al-Quran. Nah, barang siapa yang di situ pagi-pagi kok sudah membaca Al-Quran, sebelum matanya itu melihat dunia, sebelum matanya itu melihat uang yang dagang ya, melihat dunia, kita kok di situ membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan jalan, memberikan ilham, memberikan petunjuk hari ini itu akan seperti apa. Biasanya seperti itu. Diberikan jalan yang gampang lah, seperti itu. Kemudian, terus di pagi-pagi, orang-orang sukses itu setelah membaca Al-Quran ngapain? Nah, biasanya mereka ada yang membaca buku. Kenapa kok membaca buku, Mas? Nah, ternyata setelah diteliti, orang-orang sukses itu mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Baik di situ yang bisnis atau mungkin kemampuan tentang pengembangan diri atau tentang keluarga, mereka pasti akan selalu mencari ilmu baru. Nah, setiap pagi mereka gunakan untuk membaca buku. Entah di situ bisa 1 atau 2 lembar, atau 10 sampai dengan 30 menit mereka sempatkan untuk membaca buku. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang di situ belum sukses, mereka enggan sekali untuk mengupgrade ilmunya. Nah, tapi orang-orang yang sukses, mereka selalu beranggapan bahwa ilmu mereka masih sangat sedikit, sehingga mereka setiap hari terus menerus untuk selalu belajar. Kemudian selanjutnya, di pagi hari, setelah membaca Al-Quran, biasanya orang-orang sukses itu selalu menyempatkan waktu untuk bersyukur. Berada di depan cermin, kemudian mensyukuri apa yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada kita. Kesehatan kita, keluarga kita, kemudian rumah tinggal yang telah kita tempati, kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu disyukuri. Nah, ternyata itu kaitannya juga di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya barang siapa yang bersyukur,
maka Allah akan menambah nikmatnya. Sehingga ketika orang-orang sukses itu setiap pagi bersyukur, bahkan tidak hanya setiap pagi ya, setiap saat mereka bersyukur, maka gelombang kenikmatan atau gelombang rezeki yang Allah berikan itu semakin banyak karena mereka selalu bersyukur. Nah, kadang kalau kita bandingkan dengan orang yang di situ belum sukses, yang mana mereka jarang sekali bersyukur, malah bahkan seringnya mengeluh, ya udah, akhirnya keluhan itu akan terus berlanjut dan seperti seakan-akan tidak pernah mendapatkan keberuntungan, karena Allah juga mengatakan barang siapa yang tidak bersyukur, maka orang tersebut golongannya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Padahal banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya orang-orang sukses itu selalu menyempatkan waktu paginya untuk selalu bersyukur. Kemudian selanjutnya, orang-orang sukses itu setiap pagi selalu menyempatkan waktu untuk olahraga. Entah di situ setiap hari atau mungkin seminggu 3 kali, mereka selalu menyempatkan waktu untuk olahraga. Kenapa Mas kok olahraga? Ternyata orang-orang sukses itu mempunyai pola pikir bahwasanya olahraga itu membuat badannya sehat, kemudian badannya fresh, pikirannya juga fresh, sehingga itu akan mempengaruhi produktivitas atau kinerja ketika mereka kerja atau bisnis. Nah, kadang orang-orang yang belum sukses itu enggan untuk investasi olahraga. Misalkan, aku udah capek kerja dari pagi sampai sore, nggak ada waktu untuk olahraga. Kalau orang-orang sukses, mereka beranggapan bahwa kesehatan itu adalah modal terpenting untuk bisa bekerja. Mereka tidak bisa bekerja tanpa kesehatan. Makanya mereka mengusahakan bagaimana caranya biar tetap sehat, mereka harus selalu olahraga. Kemudian selanjutnya, setelah bangun pagi, orang-orang sukses itu selalu mempunyai target harian. Nah, teman-teman, kita itu mempunyai waktu yang sama, 24 jam yang sama. Nah, orang-orang sukses itu mempunyai pola pikir, mempunyai pemikiran bahwasanya waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya. Makanya mereka selalu membuat rencana harian, rencana bulanan, bahkan rencana tahunan. Setiap pagi, mulai dari bangun pagi sampai mereka tidur nanti, itu udah ada jadwal yang terinci. Misalkan pagi, jam 4 bangun pagi subuh, kemudian setelah subuh membaca Al-Quran, kemudian olahraga, kemudian mungkin mengantar istri belanja ke pasar, dan lain sebagainya. Itu dirinci, nanti jam 9 misalkan rapat, atau jam 9 misalkan buka toko, atau jam 9 misalkan kemana, cari barang, atau menemui klien. Nah, itu sudah ada jadwalnya. Makanya mereka bisa memaksimalkan waktu mereka, waktu yang sama-sama 24 jam, tapi mereka bisa lebih produktif. Karena mereka mempunyai jadwal harian. Dan itu ditulis. Jadi tidak hanya diawang-awang, tidak hanya dipikirkan. Karena kalau cuma sekedar dipikirkan, itu biasanya lupa. Akhirnya rencana yang awalnya pengen direalisasikan, akhirnya malah tidak terrealisasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, orang-orang sukses itu selalu mengelola keuangan mereka. Mengelola atau manajemen keuangan mereka. Mereka itu selalu membutuhkan barang-barang yang mereka butuhkan. Membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi mereka itu hanya membeli barang-barang yang sekiranya mereka butuh. Tidak membeli barang-barang yang di situ diinginkan. Sebenarnya keinginan manusia itu banyak. Tapi kebutuhan kita sebenarnya itu hanya sedikit. Nah, orang-orang sukses, mereka hanya membeli barang-barang yang mereka butuhkan, bukan mereka inginkan. Pengen mobil Pajero, harganya 500 juta mungkin. Sebenarnya kebutuhannya cukup pakai mobil Avanza. Tetapi karena keinginannya membeli Pajero, ya udah akhirnya sampai rela kredit, rela pinjam uang. Nah, seperti itu. Akhirnya memberatkan dirinya. Ketika berat, pikirannya malah menjadikannya down. Usahanya malah seret. Produktivitasnya malah menurun. Seperti itu. Itu yang menjadikan
orang-orang tidak bisa sukses. Nah, orang-orang sukses mereka mempunyai pola sebaliknya, membeli barang yang dibutuhkan. Kemudian orang-orang sukses itu mempunyai plan 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Kira-kira 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu kira-kira fisik saya masih kuat atau tidak? Kira-kira biaya untuk sekolah anak itu berapa? Mereka sudah menyiapkan anggaran-anggarannya. Anggaran untuk sekolah anak sampai dengan dia kuliah. Kemudian mungkin menyiapkan dana-dana cadangan ketika sakit atau mungkin ketika dibutuhkan. Mereka mempunyai plan, mempunyai rencana. Jadi mengelola keuangan itu mulai dari dini. Jadi tidak istilahnya ketika membutuhkan baru cari uang. Tapi mereka ketika sekarang sehat, sekarang banyak menghasilkan uang, mereka sudah men-save atau menyimpan, merencanakan kira-kira 5-10 tahun yang akan datang seperti apa. Mungkin beranggapan 5-10 tahun yang akan datang bisnis saya mungkin nggak bisa senaik ini. Nah, makanya mereka menyiapkan dana cadangan, entah itu dibelikan tanah, diinvestasikan ke emas, atau ke reksadana, atau mungkin ke saham, atau mungkin ke rumah. Nah, mereka mempunyai rencana-rencana seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman 3 kebiasaan orang-orang sukses yang mana bisa kita tiru, bisa kita jadikan suatu contoh sehingga kita juga kelak bisa menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama tadi adalah selalu bangun pagi. Kemudian yang kedua memiliki target harian. Kemudian yang ketiga adalah mengelola keuangan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah akan ada video-video lain yang bermanfaat tentunya di channel ini. Dari saya Yudi Santoso, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.